Nah kemarin kita sudah mempelajari tentang momentum dan impuls. Nah kali ini kita akan mempelajari tentang tumbukan, ya. Tetapi masih dalam bab momentum dan impuls, ya. Misalkan ya, ada benda A, ya, benda A arahnya ke sana. Lalu ada benda B, arahnya ke sana. Ya, terjadi interaksi antara benda A dan benda B. Terjadi interaksi di sini. Nah, makanya ininya ya akan bertabrakan, ya, tabrakan ya, arahnya juga terjadi seperti ini. Yang B jadi di sini, yang A jadi di sini. Ya, oke. Terus sebelum mempelajari tumbukan lebih dalam lagi, ya kita harus mempelajari tentang hukum kekekalan momentum. Ya, tentang apa? Hukum kekekalan momentum. Ya. Nah, di hukum kekekalan momentum, ya, itu ada yang terjadi adalah perubahan momentum, ya, di benda yang pertama. Tidak akan sama dengan perubahan momentum benda yang kedua, ya. Oke, makanya kita tinjau kembali di perumusan momentum, ya. Di perumusan momentum, kalau ditanya delta P berarti perubahan momentum, yang di sini berarti ada massa dan ada perubahan momentum. Perubahan kecepatan, ya, delta v, ya. Oke, makanya nanti kalau kita masuk ke sini delta P1 berarti M1 buka kurung V1 aksen dikurang V1 sama dengan M2, ya, minus. Kenapa minus? Ini harus kita tinjau dari hukum Newton yang ketiga, ya. Itu dia aksi, F aksi sama dengan min F reaksi, ya. Nah, makanya di hukum kekekalan momentum itu juga berlaku hukum Newton yang ketiga, ya. Nah, berarti min M2 buka kurung V2 aksen kurang V2. Nah, makanya nanti M1 dikalikan dengan V1 aksen. Nah, makanya nanti jadi dibuat M1 dikali V1 aksen, ya, dikurang M1 dikali V1 sama dengan minus M2 dikali V2 aksen. Nah, ya, kurang, ya, jadi tambah, kurang tambah kali kurang tambah, ya, berarti jadi M2 dikali V2. Nah, ya, nanti ini jadi kalau biasanya kita lihat di buku-buku, ya, nah itu akan dipindahin posisinya. Jadi gimana, Bu? Nah, jadi M1 dikali V1 aksen, ya, ditambah M2 dikali V2 aksen sama dengan, ya, ini pindah jadi positif, berarti M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Oke?
Ini dia perumusan untuk hukum kekekalan momentum. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bahas ketumbukan lagi nih ya. Nah, di tumbukan ya kayak peristiwa ini nih yang tadi ya, ada namanya tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan lenting tidak sama sekali ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah yang pertama ya, tumbukan lenting sempurna. Nah, ya, gimana Bu tumbukan lenting sempurna ini gitu ya kan? Nah, di sini nanti ada namanya koefisien tumbukan. Ya. Koefisien tumbukan atau sering dibilang orang itu koefisien restitusi. Nah, kalau untuk koefisien ini restitusi di tumbukan lenting sempurna ya, dia biasanya disimbolkan dengan E ya, itu bernilai 1. Nah, kenapa dia bernilai 1? Karena di sini masih terjadi yang pertama, hukum kekekalan momentum. Nah, dan terjadi hukum kekekalan energi. Nah, ketika misalnya nih ya, misalnya ada mobil yang diam. Nah, mobil yang diam ini ya ditabrak sama mobil yang kecepatannya 20 meter per sekon. Ya, ditabraknya mobil yang ini mobil B, ditabrak sama mobil A. Yang ini mobil B-nya diam, mobil A-nya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, ditabrak. Nah, otomatis ya B ini akan bereaksi. Nah, bereaksi ke belakang dengan kecepatan yang sama. Kecepatan 20 meter per sekon tadi. Nah, itulah dia yang di sini yang terjadi di tumbukan lenting sempurna. Ya. Untuk yang kedua ya. Yang kedua itu tumbukan lenting sebagian. Nah, oke. Di tumbukan lenting sebagian ini ya, ada energi yang hilang. Ya, ada energi yang hilang. Dan di koefisien di sini ya, ada energi yang hilang. Nah, dan koefisien tumbukannya E-nya itu bernilai antara 1 sampai dari 0 sampai 1. Nah, ya. Jadi lenting sebagian itu dia nggak mungkin koefisien restitusinya itu lebih dari 1. Ya. Sama, ini tetap 1. Kalau ini dia bisa jadi 0,9, 0,8 gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting aja ya saya buat ya, tidak lenting. Nah, di sini ya. Nah, di tumbukan tidak lenting ya, ini dia koefisien restitusinya itu bernilai 0. Ya, E-nya sama dengan 0.
Nah, di mana di sini tuh misalnya ya saya kasih contoh. Ada benda A sama benda B. Ya, dia bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan, mereka jadi nggak ada aksi reaksi di sini, tapi dia sama-sama bergerak, gitu. Ya, jadi misalnya ada mobil A sama mobil B, terjadi tumbukan dan mobil A sama mobil B sama-sama bergerak ke kanan. Ya, kalau misalnya dia tumbukan lenting sempurna, dia berbeda arahnya. Tapi kalau misalnya dia tumbukan tidak lenting sama sekali, dia akan bersama-sama bergerak ke kanan atau ke kiri. Ya. Oke, biar kita lebih paham lagi tentang tumbukan, kita akan bahas contoh soal, ya. Nah, di sini soal yang pertama, ya. Contoh soal. Nah, soal yang pertama di sini bola A dan bola B masing-masing bermasa 100 gram, bertumbukan lenting sempurna. Nah, jika sebelum bertumbukan bola A bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon dan bola B dalam keadaan diam, maka sini yang ditanya berarti gimana kecepatan si bola B, ya. Nah, kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal ini, ya. Diketahui yang pertama masanya sama, ya. MA sama dengan MB, sama-sama 100 gram. Nah, yang kedua, apa yang diketahui? Kecepatan, ya, atau kelajuannya. Kelajuan si A berarti VA itu dia 5 meter per sekon. 5 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu si VB itu gimana? Nah, kelajuannya. Nah, dari soal ini tinggal gampang. Nah, kalau misalnya dia tadi sama, ya, kan udah saya bahas ya tadi, kalau misalnya benda A, ya kan, benda A itu nabrak benda yang diam, ya, otomatis kelajuan si benda B, ya, itu akan sama-sama kelajuan si benda A sebelum bertumbukan. Nah, makanya langsung bisa kita jawab. Ya, kita jawab. Nah, kita jawab berarti kelajuan si A itu sama dengan kelajuan si B. Nah, kelajuan si A sebelum bertumbukan itu akan sama kelajuan si B setelah bertumbukan. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, benda A bermasa 2 kg dan benda B bermasa 4 kg. Bergerak saling mendekati, di mana kelajuan benda A adalah 10 meter per sekon dan kelajuan benda B 20 meter per sekon. Nah, jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka kelajuan benda A dan benda B setelah bertumbukan adalah, ya. Kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Ya, diketahui benda A-nya masanya 2 kg. Berarti benda A MA masanya 2 kg. Nah, apalagi masa si B 4 kg. MB 4 kg. Nah, lalu kelajuan benda A adalah 10 meter per sekon, ya. Kelajuan benda A itu 10 meter per sekon. Lalu kelajuan benda B berapa? Di sini benda B 20 meter per sekon. Ya, 20
meter per second. Nah, lalu ada lagi yang diketahui? Nggak ada ya? Oke. Yang ditanya adalah jika kedua benda bertumbukan, berarti sesudah. Berarti yang ditanya adalah VA aksen dan VB aksen. Itu berapa? Nah, oke. Langsung aja kita jawab. Nah, kalau ditanya dia VA aksen, ya, itu akan sama dengan MA dikurang MB per MA ditambah MB dikali VA. Oke, ya. Nah, lalu ditambah 2MB per MA ditambah MB dikali VB. Ya. Nah, oke. Kita cari aja. Berarti MA-nya 2 kg, 2 dikurang MB 4 per MA tambah MB, berarti 2 tambah 4, 6 ya, dikali VA-nya 10 dikali 10 tambah 2 kali MB. MB-nya berapa? MB-nya 4. Nah, per MA tambah MB 6 ya, dikali VB-nya 20. Nah, ya, berarti minus 2 kurang 4 minus 2 kali 10 ya, minus 2 per 6 dikali 10 ditambah 2 kali 4 8 ya, dikali 20. Oke, berarti di sini minus 20 ya, samakan penyebutnya sama-sama 6 ya, ditambah 8 kali 20 160. Oke, nah berarti minus 20 tambah 160 itu 140 per 6. Inilah dia kecepatan setelah bertabrakan ya. Nah, lalu VB aksennya itu dia 2MA ya per MA tambah MB dikali VA ditambah, nah, MB dikurang MA per MA tambah MB dikali VB. Nah, langsung kita masukkan rumusnya, nilai-nilainya ya. Nah, 2 kali MA berapa? 2 kali 2 ya, per MA tambah MB 6 dikali VA-nya 10. Nah, tambah MB-nya 4. MA-nya 2 ya, 4 kurang 2 per MA tambah MB itu 6 dikali VB-nya 20. Nah, makanya hasilnya 4 per 6 ya, 4 per 6 dikali 10 tambah 4 kurang 2 2 per 6 kali 20 ya, bisa kita dapatkan jadi 40 per 6 ya, sini ya, 40 per 6 ya, ditambah 2 kali 20 40
40/6. Ya, itu akan sama dengan 80/6. Inilah dia untuk kecepatan si B setelah bertabrakan. Ya, VB aksen. Ya, ini VA aksen setelah bertabrakan.